Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NRP 15/2022-001. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan proses instalasi sistem operasi Raspberry Pi. Yang pertama dari sisi hardware, kalian harus menyiapkan dulu yang pertama adalah SD card, yang kedua Raspberry Pi, yang ketiga adalah input atau output umum dari sebuah komputer seperti monitor, mouse, dan keyboard. Dari sisi software, kalian harus menyiapkan ISO image terlebih dahulu, ISO image dari OS Raspberry Pi. Dan yang kedua, kalian harus download dan install Win32 Disk Imager, yaitu aplikasi yang digunakan untuk burn ISO image ke dalam sebuah bootable device. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses instalasi sistem operasi pada Raspberry Pi. Pertama-tama, siapkan dulu SD card yang akan dijadikan sebagai bootable device. Setelah SD card-nya sudah disiapkan, sambungkan ke device atau PC atau laptop Anda masing-masing. Lakukan format pada SD card tersebut. Di sini saya sudah memformatnya. Setelah itu, buka Win32 Disk Imager. Pilih device yang diinginkan sebagai bootable. Cari ISO image yang sudah di-download tadi. Tekan tombol red untuk melakukan penginstalan. Selanjutnya tekan yes. Dan tunggu proses hingga selesai. Proses penginstalan sudah selesai. Nah, setelah ini Anda bisa melakukan eject dari SD card-nya. Selanjutnya di sini saya akan memasukkan SD card yang sudah diinstal oleh sistem operasi Raspberry ke dalam Raspberry Pi-nya. Setelah ini kita hanya perlu menyalakan Raspberry Pi-nya karena OS-nya sudah terinstall dengan benar dan siap digunakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan akun baru atau user baru. Di sini saya akan menginstruksi perintah sudo add user, di mana digunakan untuk menambahkan user baru. Di sini saya menggunakan contoh akun baru bernama Faris. Setelah dieksekusi, maka kita akan dimintai password baru untuk akun tersebut. Setelah itu, lengkapi detail-detail dari akun tersebut. Tekan tombol Y untuk selesai. Setelah itu, kita masukkan akun tersebut ke dalam grup sudo, yaitu menggunakan perintah sudo usermod. Nah, setelah itu kita jalankan perintah groups untuk mengecek apakah akun tersebut termasuk dalam grup sudo. Perkenalkan, nama saya Tri Hartanto. NRP saya 15/2022-015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perintah dasar sistem operasi pada Raspberry. Yang pertama ada jenis perintah dasar yang berkaitan dengan user, terdiri dari 7 perintah. Yang pertama itu perintah who untuk menampilkan user yang sedang login saat ini. Kemudian yang kedua ada whoami untuk menampilkan user yang sedang aktif. Kemudian yang ketiga ada sudo untuk menjalankan perintah dengan hak akses administratif atau super user. Kemudian yang keempat ada su untuk berpindah dari user yang sedang aktif menjadi user lain tanpa harus melakukan logout. Di sini saya akan mencoba perintah su dalam terminal. Pertama, ketik terlebih dahulu su, kemudian nama user lain, lalu masukkan kata sandi dari username lain, tekan enter. Di sini sudah selesai berpindah user. Yang kelima ada passwd, digunakan untuk mengubah kata sandi pengguna dan pengguna lain
Kemudian yang keenam ada clear untuk membersihkan tampilan di terminal. Dan yang ketujuh ada perintah chmod. Perintah ini biasanya untuk mengubah izin suatu akses file. Selanjutnya ada jenis perintah yang berkaitan dengan direktori dan isinya. Untuk perintah yang pertama ada ls atau dir. Biasanya untuk menampilkan isi dari suatu direktori. Di sini saya akan mencoba perintah ls pada terminal. Pertama, buka terlebih dahulu terminal, lalu ketikkan ls dan tekan enter. Di sini kita sudah dapat melihat isi dari suatu direktori. Kemudian yang kedua ada pwd untuk menampilkan direktori yang sedang aktif. Yang ketiga ada cd, yaitu untuk berpindah direktori aktif. Kemudian yang keempat ada mkdir untuk membuat direktori kosong. Yang kelima ada rmdir untuk menghapus direktori. Kemudian yang terakhir ada rm strip rf, biasanya untuk menghapus direktori beserta file di dalamnya. Ya, saya Hafiz Fakih Maulana dengan NR 15 2022 188 akan melakukan shell script base pada Raspbian. Berikut ini. Pertama kita buka terminalnya, lalu ya kita buka vim-nya, lalu terus nama filenya diakhiri dengan format .sh. Terus kemudian kita masukkan scriptnya, lalu melakukan contoh sederhana mengeluarkan kata kalimat api, lalu kita mengubah mode dari file tersebut menjadi executable. Lalu kita jalankan file tersebut. Untuk selanjutnya saya akan mengimplementasikan bahasa pemrograman C pada Raspbian. Seperti ini, kita buka vim dengan format nama dan .c. Kemudian kita tulis programnya, kita ketik programnya dengan masukkan library stdio.h. Lalu kita bikin function main. Dan sederhana saja akan mencetak sebuah kalimat seperti berikut ini. Jangan lupa untuk semikolonnya, lalu tutup kurung kurawal. Kemudian kami akan menerapkan GCC seperti tadi untuk jadikannya output kita run. Nah, seperti itu.